Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sekarang kita sampai pada pembelajaran 5 halaman 34. Ya. Oke. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtun. Jadi gunakan playlist, linknya ada di bawah di kolom deskripsi ya, atau langsung saja tap di channelnya, masuk ke dalam channel dan cari playlistnya adalah kelas 5 buku tematik. Oke. Suatu hari keluarga Lani berkeliling kota dengan mengendarai mobil. Ya. Saat lampu lalu lintas berwarna merah, mobil yang dikendarai ayah Lani berhenti. Tiba-tiba ada seorang yang mengetuk kaca mobil. Orang itu menyodorkan selembar kertas. Ternyata kertas itu berisi iklan. Berikut isi selebaran iklan yang diterima oleh ayah Lani. Ya, ini ayah Lani menerima iklannya. Nah, kita lihat iklannya seperti apa. Nah, ayo mengamati. Amatilah iklan berikut toko Mas Subur. Ya, jadi jual beli perhiasan logam mulia. Ya. Jalan Mulia Selatan nomor 65 Jakarta, telepon. Nah, ini apa saja unsur yang ada pada iklan? Yang jelas unsur yang pertama ada nama dari toko, ya, nama produk, ya, nama dari toko satu, ya, nama dari toko, ya, nama dari toko Mas Subur, nama dari toko. Nah, ini penting ya, kalau ada iklan seperti ini nggak ada toko Mas Subur, nggak ada nama tokonya, atau boleh kita ini masuk dalam kategori nama produk ya, nama produk. Nah, di sini produknya adalah produk jasa jual beli ya kan, jual beli perhiasan logam mulia, ya, produk jasa, ya, bisa dikasih keterangan ya, produk jasa. Yang kedua, ya, yang kedua di sini ada ini ya, ada jual beli perhiasan logam mulia. Jadi ada kalimat ininya untuk promosinya, ada kalimat promosi, ada kalimat promosi yang singkat, padat dan jelas, yang singkat, padat dan jelas. Ya, jual beli perhiasan logam mulia. Ya. Ketiga, ya, kemudian ini ya dari gambar, disertai gambar dan ilustrasi. Pilihan warnanya juga bagus ya, emas. Disertai ilustrasi dan pilihan warna yang sesuai, ya, melambangkan emas ya, sesuai. Kemudian nomor keempat ada tempat ya, ada tempat disertai keterangan tempat dan nomor telepon, disertai keterangan tempat dan nomor telepon telepon ya. Cuman di sini tidak disertai keunggulannya apa ya. Di sini ada kayak sertifikat quality guarantee, memang ada sih, cuman maksudnya kelebihan lain ya, dia ada keunggulannya mungkin ini ya, ada keunggulan ya, ilustrasi pilihan warna yang sesuai ya. Terus kemudian dan gambar keunggulannya 5 ya, apa disertai keunggulannya apa ya, nomor 1 quality garansi ya, jadi ada keunggulan bukan dalam kalimat tapi dalam gambar ya, keunggulan ya. Keunggulannya apa, mungkin ini ya, servisnya nomor 1 dan di sini lambang kemakmuran kan, gambar padi. Terus ini ada quality guarantee, jadi garansi kualitas. Oke.
Itu yang ada, cuman nggak ada kalimat-kalimat tertentu, misalnya pelayanannya apanya, ndak disebutkan secara langsung. Ya, apakah menurutmu unsur pada iklan di atas lengkap? Tuliskan pendapatmu pada kolom. Ya, masih ada yang kurang lengkap. Ya, ada informasi yang kurang, ada informasi yang kurang yaitu informasi harga. Karena Mas memang Mas itu memang harganya setiap hari berubah. Jadi tapi kalau iklan yang seperti ini kan harus diinformasikan juga harganya seperti apa, menyesuaikan dengan harga yang diantam atau bagaimana ya, atau informasi harga tidak ada, atau mungkin potongannya seperti apa, jadi tidak ada informasi harga atau yang terkait dengan biaya atau harga, tidak ada di sini ya. Jual beli perhiasan logam mulia gitu aja. Terus kemudian keunggulan dari produknya kurang diekspos ya, keunggulan. Mungkin ada garansi tapi garansinya apa nggak jelas. Ya, keunggulan dari produk. Keunggulan produk. Toko itu keunggulannya apa? Nah, seperti itu enggak ada. Banyak cabangnya atau apa itu kan harus disebutkan. Ya. Agar menarik perhatian khalayak, iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menggunakan bahasa singkat padat jelas. Tadi sudah singkat padat jelas, oke. Menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Nah, ini kurang. Ya, singkat padat jelas tapi jual beli perhiasan logam mulia gitu toh. Ya, bersama kami pasti untung atau apa gitu enggak ada. Ya, jadi kurang memikat dan kurang memberi ya gaya bahasa. Mungkin tambahkan ya. Tambahan gaya bahasa kurang memikat ya, gaya bahasa kurang memikat ya. Jadi gini aja, ini poin baru aja, gaya bahasa kurang memikat, gaya bahasa kurang memikat. Oke. Menggunakan bahasa persuasif juga tidak ya, bahasa tidak persuasif dimasukkan juga di sini, kurang memikat dan kurang persuasif ya, kurang persuasif itu membujuk ya, tidak ada kata-kata bujukan untuk datang ke sana. Ya, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas dan menarik. Nah, harus jujur ya, jangan sampai menipu. Ya, kalau orang itu merasa tertipu sekali datang sudah nggak kembali lagi. Nah, iklan pada gambar di atas menawarkan jual beli emas di toko subur. Tahukah kamu emas ada yang termasuk zat tunggal, ada yang termasuk zat campuran. Ya, emas murni memiliki kadar 24 karat termasuk zat tunggal, sedangkan emas yang sudah dicampur dengan logam tembaga memiliki kadar ada yang 22 karat, 20 karat, 18 karat, ini sudah ada campuran tembaganya. Nah, ini enggak murni. Emas itu termasuk dalam benda zat campuran. Nah, selain itu ada emas berwarna putih yang dinamakan emas putih. Emas putih merupakan benda campuran. Emas putih merupakan campuran antara emas, tembaga dan perak. Campuran tersebut merupakan campuran homogen. Ya, ingatkah kamu dalam pembelajaran 2 bahwa campuran ada 2, yaitu homogen dan heterogen. Mari kita mengidentifikasi campuran pada zat padat. Ya, ada pada zat. Enggak. Mari mengidentifikasi sifat campuran pada zat. Mengidentifikasi sifat campuran. Sebelumnya kita telah mempelajari zat tunggal dan zat campuran. Kita juga telah berlatih untuk membedakannya. Sekarang kita akan berlatih mengidentifikasi zat campuran. Ikuti langkah kerjanya dengan baik dan hati-hati. Ya, langkah kerja: sediakan gelas plastik, sendok, air, gula, minyak, pasir dan pewarna merah. Ya, jadi gelas plastik, sendok, air, gula, minyak, pasir dan pewarna merah.
Buatlah campuran sesuai tabel berikut dan catat hasil pengamatanmu. Air dengan gula ini akan tercampur sempurna. Ya, tercampur sempurna. Ya, ini biasa kan kita bikin minuman, kok tidak tercampur sempurna? Tercampur sempurna. Ya. Tapi kalau air dengan minyak tidak bisa tercampur sempurna. Tidak bisa. Ya. Air dengan pasir tidak bisa tercampur sempurna. Air dengan pewarna makanan bisa tercampur sempurna. Ya. Jadi minyak dengan pasir tidak bisa tercampur sempurna. Minyak dengan pewarna makanan, lah ini minyak dengan pewarna makanan itu tidak bisa, karena pewarna makanan larutnya dalam air, ya tidak larut dalam minyak. Ya, minyak dengan gula bisa, ya minyak dengan pewarna makanan tidak bisa rasanya. Jadi ada yang zat yang larut dalam minyak, ada yang larut dalam air. Ya, campuran manakah yang tercampur sempurna? Yang tercampur sempurna adalah air dengan gula, ya, air dengan pewarna makanan, air. Ya, air ini memang pelarutnya ya, pelarut air, pewarna makanan. Ya, kemudian minyak dengan gula. Minyak dengan gula enggak bisa. Minyak dengan gula enggak bisa. Ya, enggak bisa tercampur sempurna. Ya. Minyak dengan pasir enggak bisa, minyak dengan pewarna makanan bisa enggak bisa ya. Minyak goreng dengan enggak bisa. Minyak dengan gula juga enggak bisa. Gula larutnya dalam air. Ya, ini air dengan pewarna makanan dan air dengan gula saja. Ya, campuran yang tidak tercampur sempurna ini, minyak, air dengan minyak jelas tidak bisa, air dengan pasir jelas tidak bisa, air plus minyak, air plus pasir tidak bisa, terus kemudian minyak dengan pasir nggak bisa. Ya, kemudian minyak dengan pewarna makanan tidak bisa, pewarna makanan. Minyak dengan gula ini tidak bisa kelihatannya, tidak bisa. Minyak dengan garam itu bisa ya, sama gula, tapi nggak sempurna mungkin ya. Minyak dengan gula tidak bisa nyampur, plus gula tidak bisa, menggumpal pasti gulanya. Ya, minyak dengan gula tidak bisa. Pernahkah kamu melihat penjual jamu mencampur air dengan serbuk dari kunyit dan buah asam? Percampuran antara air dan serbuk kunyit dan buah asam menghasilkan minuman kunyit asam. Apakah campuran itu tercampur sempurna atau tidak tercampur sempurna? Ayo lakukan percobaan berikut. Tuliskan hasil percobaanmu di buku latihanmu. Setelah itu laporkan hasilnya. Ya, kalau ini rasanya bisa tercampur sempurna ya, bisa. Asam gula bisa. Ini bisa dicoba sendiri. Air dengan kopi itu yang tidak bisa. Ya, kalau dengan kunyit bisa. Ya. Asam bisa. Ini lagu Suwe Ora Jamu ini adalah karangan Harjo Subroto. Ya. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Nah, seperti itu lagunya ya, kurang lebih. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui tangga nada diatonis mayor dan minor. Ya, sekarang kamu akan mempelajari tangga nada pentatonis. Ya, ini pentatonis biasanya digunakan lagu-lagu Jawa seperti Suwe Ora Jamu. Ya, tangga nada pentatonis adalah jenis tangga nada terdiri atas 5 nada. Berdasarkan nadanya ada tangga nada yang menggunakan pelok dan slendro. Urutan nada pelok ya 1, 3, 4, 5, 7 tidak ada duanya. Pelok tidak ada duanya
ya 1 3 4 5 7 ya. Kemudian tangga nada slendro tidak ada 4-nya 1 2 3 5 6 ya, 4 dan 7 tidak ada ya. Di sini yang tidak ada berapa? 2 tidak ada, 6 tidak ada ya. Jadi ini slendro 1 2 3 5 6 ya. Kalau pelok 1 3 4 5 7 gitu ya, slendro. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ini, nah ini ada ilir-ilir. Ilir-ilir itu ada 2 versi ya. Versi yang asli versi dari Sunan Kalijogo dan versi dari Sunan Kiai Kanjeng. Kalau yang dari Kanjeng kan lirilir, lirilir itu versi Kiai Kanjeng. Kalau yang Sunan Kalijogo lirilir, lirilir, tandure wong sumilir, tak ijo royo-royo, tak senggo kemanten anyar. Nah itu yang ya dari Sunan Kalijogo. Ini lagu yang maknanya sangat dalam, ilir-ilir ini. Apa yang kamu rasakan setelah menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu ya tersebut, nada apa yang digunakan? Suwe Ora Jamu ini sebenarnya adalah lagu kekecewaan. Karena dari segi lirik ya, ini adalah lagu kekecewaan. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Ya, suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Lama tidak jumpa, ya sekali berjumpa mengecewakan. Itu artinya ya. Dari segi lirik menyebutkan lirik menyatakan lain lagu kekecewaan. Lirik menyatakan lagu menceritakan ya. Menceritakan lagu tentang kekecewaan. Ya, lirik kalau yang paham liriknya ya, menceritakan lagu tentang kekecewaan. Ya. Tapi kalau dilihat dari temponya, walaupun lagu kecewa ya, seperti lagu dangdut pada umumnya juga, lagunya sedih, patah hati, tapi karena di sini itu dinyanyikan dengan moderato, ya, jadi suasana yang dimunculkan itu suasana senang. Ini agak ironis ya, liriknya menyatakan kecewa, tapi tempo ya moderato ya itu membawa suasana riang. Tempo moderato ya membawa suasana riang ya atau gembira. Jadi kadang memang kita menyanyikan lagu sedih tapi dinyanyikan dengan gembira ya. Terus kemudian Suwe Ora Jamu juga ini dari maknanya dulu ya. Setelah lirir ya, kita baca dulu apa yang kamu rasakan ya. Oke, nanti ada pertanyaan di bawah, saya khawatir overlapping, ternyata memang ada ya. Kita memutuskan itu pelok atau slendro. Ya, apa yang kamu rasakan setelah menyanyikan lagu lir-ilir tersebut? Nada apa yang terdapat lagu lir-ilir? Lir-ilir itu seharusnya lagu nasihat ya. Lir-ilir ya. Dari liriknya ya, dari lirik ya. Lirik lagu lir-ilir. Lagu lir-ilir adalah tentang pelajaran hidup, tentang pelajaran hidup ya, yaitu ini adalah lagu untuk apa ya, mempersiapkan hari akhir ya, pelajaran hidup untuk mempersiapkan hari akhir, untuk ya mempersiapkan ya amalan sebelum hari akhir ya, mempersiapkan hari akhir ya, intinya seperti itu. Nah, lagunya dari tempo andante ini agak lambat
ya, tempo andante itu agak lambat. Jadi eh, lagunya itu apa, haru ya. Tempo ada andante ya, andante agak lambat ya, membawa suasana haru, membawa suasana, bukan sedih sih ya. Jadi kadang-kadang tulis sedih tapi saya kok lebih cocok haru dan hikmat atau hikmat ya. Jadi mendengarkan ini adem gitu loh, dingin, adem, bahasa Indonesianya adem itu apa ya, sejuk ya, suasana hikmat atau sejuk ya. Lirilir lirilir, itu suasananya itu sejuk gitu loh ya. Jadi bukan suasana yang gembira atau apa, enggak, itu lebih hikmat untuk mendengarkan makna dari lagunya. Nah ini nyanyikan lagu, kembali lagu Lirilir dan Suwe Ora Jamu, kemudian identifikasilah tangga nada masing-masing ya. Judul lagu Suwe Ora Jamu, ora jamu ya, jenis tangga nadanya. Kita lihat ini termasuk pelok atau slendro. Kita kalau pelok ya, ini ada 1357, tidak ada angka duanya. Kalau kita lihat di sini tidak ada angka duanya, 1357 ya, ya 1357. Tapi ada 6-nya ya, 1357 ini masuk Suwe Ora Jamu. Ini harusnya masuk pelok, tapi masuk pelok harusnya ini ya. Cuman di sini nadanya bukan nada gendeng-gendeng masalahnya, ini nada musik kayak gitar gitu ya. Ya ini harusnya masuk pelok ya. Jadi urutan tangga nadanya 1357 harusnya ya. Ini harusnya masuk pelok. Suwe Ora Jamu jenis standar saja harusnya pelok ya, karena ini tangga nadanya tangga nada pentatonis ya, 13457 pelok ya. Kalau ini slendro, jadi tangga nadanya 2356 ya, ada 4-nya di sini ya, 2356 12356, 4 dan 7-nya tidak ada, 12356. Nah ini tidak ada memang 12356. Ini slendro ya, judul lagu Lir-ilir ya, jenis tangga nada slendro. Penjelasan tangga nada pentatonis itu gabung ya, tonis ya, 12356 ya, 12356 slendro, 12356. Nah, jenis nada slendro, 4-nya tidak ada. Oke, tapi ini kok ada 6-nya. Biasanya kalau pelok itu tidak ada 6-nya. Cuman ini masuk pelok ini. Suwe ora jamu, nah, pelok. Oke ya. Dengarkan lagu-lagu pentatonik lainnya selain 2 lagu itu, kemudian tuliskan judul lagu yang telah kamu dengarkan, jenis tangga nadanya, dan berikan penjelasan mengenai lagunya. Misalnya lagu apa ya, cing cang keling. Nah,
Cincang keling misalnya, cincang keling ini masuk selendro. Ya, tangga nadanya 1 3 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6. Nah, ini contohnya. Apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Apa manfaat dari pembelajaran yang kamu peroleh hari ini? Kita membedakan hari ini kita membedakan campuran homogen dan nitrogen. Kita membedakan. Oh iya, kita belajar tentang iklan ya. Kita belajar unsur iklan. Ya, kita belajar unsur iklan. Unsur iklan. Kita membedakan campuran tunggal dan campuran homogen dan nitrogen. Kita membedakan campuran homogen dan nitrogen. Kita juga membedakan tangga nada, pelok dan silindro. Ya, membedakan tangga nada, pelok dan slendro. Ya, jadi perlu diingat kalau pelok itu adalah 1 3 4 5 7, ya. Kalau slendro 1 2 3 5 6, seperti itu ya. Kerjasama dengan orang tua, pilihlah lagu yang isinya mengenai benda-benda di sekitarmu. Mintalah orang tua untuk memilih lagu bersama orang tamu, nyanyikan lagu yang kamu pilih, kemudian tuliskan syair lagu di kolom berikut. Benda-benda apa? Misalnya, ya ini kring 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 ada sepeda, sepeda ya. Ini judulnya apa ya lagu itu? Kring 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 ada sepeda, ya. Kring 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 mungkin lagunya ya. Itu benda-benda ya. Kring kring ya. Kring 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 ada sepeda. Mungkin sepeda roda 3 judulnya ya. Roda 3. Kring 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 ada sepeda ya. Sepedaku roda 3. Ku dapat dari ayah. Dari ini Pak Kasur. Ayah karena rajin sekolah. Rajin sekolah. Nah, terus kemudian tok 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 ada sepatu. Ada sepatu. Sepatuku kulit lembu. Kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin ya membantu. Nah, ini adalah salah satu lagu yang menunjukkan nama benda-benda ya. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda 3. Ku dapat dari ayah karena rajin sekolah. Tok 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 ada sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Oke, untuk pembahasan yang lain kita akan bahas di video yang lain. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.